Inilah kisah ketajaman ilmu firasat yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Setelah berbulan-bulan belajar ilmu fisiognomi, yaitu membaca watak, karakter, dan batin seseorang melalui ciri-ciri fisiknya, Imam Syafi'i memutuskan pulang ke Mekah. Di tengah perjalanan, beliau singgah di sebuah perkampungan untuk beristirahat. Di sana, beliau melihat seorang pria berdiri di depan rumahnya. Seketika Imam Syafi'i teringat pada kitab yang baru saja ia pelajari. Beliau mengamati wajah pria tersebut. Menurut kaidah kitab firasat yang ia pelajari, pria itu memiliki ciri-ciri fisik yang paling buruk, licik, kikir, dan suka menipu. Namun, pria itu menyambut Imam Syafi'i dengan senyum lebar dan sangat hangat. Selamat datang, wahai Imam. Kenapa kau duduk di sini? Ayo kemari dan istirahatlah di rumahku. Ia menjamu Imam Syafi'i dengan sangat baik, menyiapkan makanan, memberikan wangi-wangian agar nyaman, bahkan menyediakan tempat tidur terbaik di rumahnya, sementara ia dan keluarganya tidur di tempat yang kurang nyaman. Sepanjang malam Imam Syafi'i gelisah. Kitab yang kupelajari menyatakan ciri seperti orang ini adalah licik dan berbahaya. Namun orang ini melayaniku bak seorang raja. Apakah ilmu di dalam kitab yang kupelajari palsu? Aku telah membuang-buang umurku mempelajari ilmu sampah ini. Sesampainya di rumah nanti, aku akan membakar kitab-kitab firasat ini dan menguburnya. Ilmu ini bohong. Keesokan paginya, Imam Syafi'i pamit melanjutkan perjalanan. Hatinya terasa berat, merasa bersalah telah berburuk sangka kepada orang sebaik ini hanya karena sebuah kitab. Saat hendak pergi, beliau berkata, Wahai Tuan, kebaikanmu sungguh luar biasa. Jika engkau suatu hari berkunjung ke Mekah, carilah aku di Masjidil Haram. Aku ingin membalas kebaikanmu. Imam Syafi'i mengira perpisahan itu akan penuh haru. Namun tiba-tiba wajah pria itu berubah drastis. Hei, apakah kau pikir aku ini pelayan bapakmu? Imam Syafi'i terkejut. Apa maksudmu? Pria itu mengeluarkan selembar kertas. Ini tagihan yang harus kau bayar selama 1 malam. Tidak ada yang gratis. Imam Syafi'i tersenyum lega, hampir tertawa bahagia, dan akhirnya beliau membayar semua tagihan dengan nominal yang tak masuk akal itu. Alhamdulillah, uangku hilang tidak masalah, asalkan ilmuku tidak hilang. Kitab-kitab ini benar. Hampir saja aku membakar ilmu yang bermanfaat ini. Beliau segera meninggalkan rumah itu dengan hati lega. Dan kelak, ilmu firasat itu digunakan untuk menilai kejujuran perawi hadis dan saksi di pengadilan. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar.